Iya, shalom saudara, selamat berjumpa kembali di Mesbah Doa di Indonesia. Pasti hari ini malam dan kita di sini pagi. Puji Tuhan, di belakang kita saudara, seperti yang saudara lihat itu salju ya. Kita sedang berada di Alaska hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat malam hari ini di Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Dari Alaska, di tempat ini kami melihat bagaimana kemurahan Tuhan. Bahkan yang ada di Indonesia juga. Kami tahu kalau sampai hari ini kami kuat, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari kita selalu melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Melihat kasih, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan yang selalu ada dan menyertai hidup kita. Mari kita bawa hidup kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. mari angkat hati kita lebih bersyukur pada Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Kau selalu ubah hidup kami Ingat Bapa. kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi kita katakan ingat kasih-Mu Tuhan. Sungguh mengubah hidup kami. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus
kasih. Haleluya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, Amin Tuhan. sumber pemulihan kami, Haleluya. sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Terima Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Tuhan. Di setiap musim kehidupan yang kami lalui, Ya Yesus. Engkau selalu bersama dengan kami. Amin Tuhan. Bahkan Engkau berjalan Ya. di samping kami ya Bapa. Yes Engkau Lord. menuntut setiap langkah-langkah Ya kami, Tuhan. memelihara hidup kami, tak pernah lelah. Engkau menuntun kami ya Bapa. Amin. Bahkan seringkali kami yang justru lelah Kasih. mengikut Engkau, tetapi Engkau tidak pernah lelah terhadap kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selalu dikatakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat hatimu, katakan bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, sumber pertolongan kami, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah
hidup kami. Anugerah-Mu melimpah. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami naikkan kasih setiamu. Terima kasih. Anugerah-Mu. Haleluya. Dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bukankah kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah habis-habisnya dan selalu rahmat-Nya baru setiap hari dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku takkan lupa kebaikan-Mu Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau puaskan hasrat kami. Haleluya Yesus. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu. Besar kasih Allah pada kita. Oh, sungguh besar. Besar kasih Allah pada kita. Mari saudara renungkan kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara mulai melupakan kasih Tuhan karena persoalan beban hidup yang kau alami. Kau berkata terlalu berat Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang bertanya, di mana kasih Tuhan? Mungkin hari ini engkau sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Mungkin hari ini engkau sedang terlilit masalah keuangan dan engkau bertanya, di mana Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Hari ini saudara, mari ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bahkan tidak ada sesuatu yang terlalu besar yang bisa menutupi kasih Tuhan dalam hidup kita. Angkat imanmu hari ini saudara. Sekali lagi kita katakan pujian ini, ku takkan lupa kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat imanmu, angkat tanganmu, katakan saudara, ku takkan lupa. Amin Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan. Apapun persoalan beban yang sedang kami hadapi, kami akan tetap ingat akan kasih Tuhan di hidup kami, akan anugerah Tuhan yang besar. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu hari ini. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi Tuhan, urapi dengan pengurapan-Mu ya Roh Kudus. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh ada di mesbah doa. Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, terima kasih ya kepada Tuhan. Pagi ini kita bisa bangun. Ya, saya ada di Alaska hari ini ya, dan saudara juga di Indonesia malam. Puji Tuhan saudara ya. Pujian tadi berkata bahwa ya ingat akan kasih Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah pencobaan yang berat, kita berpikir bahwa ya Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu jauh dari kita. Tapi ya pujian tadi berkata ingat ya akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan bahwa hanya ya Tuhanlah yang dapat memuaskan hidup kita. Sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan, ya kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Dan saya mau bersaksi malam ini, kesaksiannya dari saya ya, kami tuh tadi malam ya sempat pergi karena di Alaska ini saudara memang penduduknya sangat sedikit karena ini negara ya yang sangat dingin saudara, dan benar-benar semuanya ya es di mana-mana, dan di sini itu penduduknya sedikit, jadi ya rumah-rumah itu jauh-jauh ya, ini seperti ada di hutan-hutan. Nah tadi malam ketika kami ya pergi, ya itulah gunanya saudara, kita selalu ingat kepada Tuhan, berdoa, menyertakan Tuhan dalam segala hal hidup kita. Ketika pulang di perjalanan, karena sudah malam itu di tengah hutan, ya kanan kirinya salju, tiba-tiba saya juga sudah ketiduran di belakang di mobil ya, kami berlima. Tiba-tiba mobilnya oleng, rem mendadak, itu juga di es saudara. Jadi mobilnya oleng ya, tiba-tiba ya ngerem mendadak cit gitu ya. Ternyata ya menurut drivernya, dia bilang kita semua kan bangun, saya juga kaget bangun, langsung spontan dari mulut saya lagi tidur ya, mobil ngerem mendadak, saya langsung teriak darah Yesus, Tuhan tolong gitu ya. Tiba-tiba kami tanya ada apa, dia bilang ya ketika dia menyetir ada rusa yang tanduknya itu banyak sekali ya, itu kayak rusa-rusa kutub memang, dan besarnya itu sebesar mobil kita, padahal mobil kita tuh mobil gede banget saudara ya, dan itu di tengah jalan ya, dan dia berdiri di lintasan mobil kami. Saudara bisa bayangkan kalau itu tidak terhindari, maka mungkin kami menabrak rusa itu, mungkin mobil akan hancur, kami juga semua pasti mengalami kecelakaan. Tapi ya karena kita menyertakan Tuhan dan selalu ingat akan ya Tuhan dalam hidup kita, berdoa sebelum melakukan segala sesuatu, makanya kita berkata Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tapi Tuhan baik, Tuhan ajaib ya, dan biarlah itu menjadi satu kesaksian untuk kita semua juga dimanapun berada. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Ya baik saudara, ya malam ini saya akan bacakan firman Tuhan. Ya kita tidak berikuti urutan ya, tapi Tuhan ingatkan saya untuk sampaikan ini saudara, karena hari-hari ini begitu banyak hal yang terjadi. Ya kemarin kita mendengar berita, saya membaca berita dari Indonesia, ada satu keluarga yang lompat dari apartemen bunuh diri. Suami istri mengajak anaknya ya diikat pakai tali tangan kakinya, tangannya, padahal anaknya itu tidak mau. Tapi orang tuanya paksa untuk anaknya itu lompat dan melakukan bunuh diri, sehingga ya mereka satu keluarga meninggal. Saudara ya, jadi kita melihat tragis sekali ya, sampai meninggal satu keluarga bunuh diri ya karena hanya perkara hutang ya, terjerat hutang. Awalnya mengikuti saham, beritanya seperti itu, lalu anaknya dipaksa untuk bunuh diri, sudah tidak kuat menanggung malu. Anaknya tidak berdosa pun dia diajak lompat, dan satu keluarga berempat ya meninggal saat itu juga.
Jadi hari-hari ini kita perlu saudara untuk ya mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah ya melupakan Tuhan, dan jangan pernah menyerah dengan hidup ini. Memang ya ketika kita hidup di dunia pasti akan ada masalah, tapi biarlah kita terus ingat Tuhan, jangan pernah ya menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita apapun. Dan marilah juga kita ini berhikmat hidup, jangan menghalalkan segala cara sampai utang ya hanya untuk apa ya saudara, apalagi kalau utang bukan untuk makan. Saya percaya ya walaupun mungkin ya uang kita kurang, kalau kita tuh tidak berhutang saudara, kita pasti juga ya Tuhan akan pelihara. Kalau cuma dalam hal makan, kita harus belajar mencukupkan diri supaya tidak terjerat dalam masalah-masalah. Nah, hari ini saya ingin bacakan satu firman Tuhan saudara supaya kita tetap kuat. Satu ya tips untuk kita ini boleh terus kuat menghadapi tekanan masalah. Saya ambil dari Mazmur 105, judulnya adalah puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, carilah Tuhan ya, dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat 6, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara, ya firman ini berkata dengan jelas, salah satu ya cara untuk kita ini ya kuat dalam kita menghadapi masalah dan tekanan dalam hidup kita, yaitu mari ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Kita semua pasti pernah mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, sekecil apapun itu. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya anugerah dan kasih setia Tuhan. Makanya ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Salah satu cara untuk kita ini bisa menang terhadap pergumulan dan tetap kuat adalah banyak-banyak bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya. Salah satu cara untuk kita ini dapat bersukacita dan terus kuat dalam hidup kita adalah dengan bersyukur. Saat kita bersyukur artinya itu kita ya menyerahkan seluruh hidup kita. Orang yang bersyukur tidak gampang kecewa. Orang yang bersyukur tidak gampang menjadi lemah. Orang yang bersyukur itu akan tetap kuat saudara. Makanya ya terus bersyukur dalam hidup ini, banyak-banyak bersyukur, berserah kepada Tuhan ya. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, jangan pernah ya kita merasa bahwa aduh Tuhan itu kayaknya ndak ada. Tapi mari kita mulai ingat-ingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu, dan kita mulai berkata, Tuhan aku bersyukur. Ya aku bersyukur. Dan dikatakan ayat yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ya mari kita ini saudara ya rajin-rajin. Cara satu-satunya adalah cara bersyukur itu seperti apa saudara? Bernyanyi ya, dan ya bermazmurlah bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan, sering-sering nyanyi saudara, karena pujian penyembahan itu juga menjadi kekuatan. Ya puji Tuhan, di sepanjang kami juga berlibur di Alaska ini saudara, ya di mobil selalu pujian penyembahan yang kami putar, dan kami ikut memuji menyembah Tuhan. Makanya Tuhan luputkan dari segala hal-hal yang ya rancangan-rancangan jahat. Saudara, ya dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini? Kalau kita tuh sering bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Ya dikatakan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jangan lupa saudara untuk menceritakan keajaiban Tuhan. Jangan lupa menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang dahsyat. Jangan lupa untuk menceritakan bahwa wow Tuhan itu ajaib. Ya ceritakan, saudara pasti pernah mengalami Tuhan. Percakapkanlah tentang Tuhan. Ya dimanapun kita berada, biarlah yang kita percakapkan itu Tuhan ya. Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh dahsyat ya, iya Tuhan tuh ajaib ya. Ya jadi saudara, biarlah kita ini hari-hari ini nggak peduli. Mungkin orang yang mendengarnya akan berkata, sok rohani ya ngomong Tuhan-Tuhan terus. Nggak apa-apa, karena Alkitab berkata percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya Tuhan tuh ajaib ya. Bahkan mungkin dalam perkara-perkara kecil kemarin ya kami di sini ya ketika kita nginap ya di tempat kita,
Ya karena di sini jarang ada restoran saudara, jadi ya kita tuh cuma berkata ya waduh kalau kita bisa ketemu satu ya tempat belanja atau supermarket gitu yang ada jual telur, jual ini, jual itu, jual ini. Ketika kami berhenti, ya bayangkan di tengah hutan, di tengah ya salju ada supermarket, dan ketika kami masuk semua yang kami butuhkan tuh ternyata ada. Ya dan ya sepanjang perjalanan kami cuma bisa berkata, ih Tuhan tuh dahsyat ya, baik ya, bahkan ya yang menjadi keinginan hati kita pun ya itu dia dengar loh di tempat seperti ini saudara. Ya dan dikatakan bahwa percakapkanlah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Ya dikatakan ayat yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ketika kita bermegah, kita bukan bermegah karena harta kekayaan kita. Kita ini bermegah kenapa? Karena kita itu mengenal Tuhan. Kita bermegah karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita bermegah karena wow Tuhan itu dahsyat. Kita bermegah karena wow Tuhan itu ya wow pokoknya tidak terkatakan. Bahkan sepanjang kami di sini kami melihat ya gunung-gunung es saudara, semuanya putih, gunung-gunung es, tidak berhenti mulut saya itu oh my God, oh Tuhan ajaib, oh amazing, oh Tuhan Engkau dahsyat. Ya dikatakan megahkanlah Tuhan ya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus ya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, biarlah kita sehari-hari ini menjadi orang yang mencari Tuhan, yang terus mau bergantung kepada Tuhan, yang terus mau berharap kepada Tuhan. Carilah Tuhan saudara. Waktu ada masalah, ada tekanan, cari Tuhan. Jangan cari manusia, cari Tuhan supaya kita kuat hari-hari ini. Ya, bahkan yang ayat yang kelima dikatakan di sana, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya dan mujizat-mujizatnya. Juga ingat akan penghukuman yang diucapkannya. Jadi ya ketika kita mau lemah iman, ingat saudara akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ingat Tuhan tuh ya baik banget dalam hidupku. Aku masih bisa bernapas hari ini, itu bukti anugerah Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Ya manusia itu masuk dalam persoalan dan masalah itu karena keinginannya sendiri. Setelah dia sudah masuk dalam masalah, keinginannya sendiri, dia terjebak lalu akhirnya menyalahkan Tuhan, putus asa, bunuh diri ya karena kesalahannya sendiri. Tapi biarlah kita semua mau terus ya bermegah karena Tuhan, ingat akan kebaikannya, perbuatan yang ajaib, bahkan percakapkan semua itu. Ya dikatakan di sini bahkan jangan lupa juga untuk apa, ingat akan penghukumannya. Saya yakin kalau kita ingat bahwa akan ada pengadilan Kristus, akan ada penghukuman, kita gak gampang jadi orang putus asa. Kita gak mungkin ambil tindakan membunuh diri karena kita tahu itu adalah sebuah penghukuman. Ya kita akan dihukum, bahkan akan mengalami kematian kekal. Saudara, ya mari biar hari-hari ini iman kita terus bertambah kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, tetapi terus mau berharap hanya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dan karena itu saudara, mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau tundukkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan yang sudah mengumpulkan kami. Bahkan firman Tuhan menguatkan kami, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Jemaat Mezbah Doa yang mungkin hari-hari ini sedang down, menghadapi masalah, tekanan hidup yang berat. Jangan ada yang putus asa, tapi mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Banyak bersyukur, banyak memuji menyembah Tuhan, banyak bersuka cita, percakapkan akan kebaikan Tuhan. Yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamaah. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan juga bebaskan dan lepaskan. Biarlah iman dan hati kami terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, agar kami boleh tetap kuat, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami, nama kami ada tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari Alaska saya mengucapkan Shalom dan Immanuel.